Kita bersyukur bahwa Bapak Uskup kita ajak umat Keuskupan Maumere merayakan jubileum. Keuskupan kita punya gaung yang besar dalam perayaan jubileum. Pendengar Radio Suara Sika dimanapun Anda berada, umat Katolik yang terkasih, Gereja Katolik sejagat tahun ini merayakan tahun jubileum. Telah hadir malam ini di studio Radio Suara Sika Romo Wilfried. Beliau adalah Sekretaris Pusat Pastoral Keuskupan Maumere dan sekaligus sebagai Ketua Pelaksana tahun jubileum Keuskupan Maumere. Romo Wilfried, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Ya, senang berjumpa malam ini. Oh, senang juga saya untuk pertama kali bisa ngobrol di Radio Suara Sika. Ya, kita diskusi malam ini pada momen yang tepat, Romo, ya, menjelang pesta Paskah. Juga umat Katolik bukan hanya Indonesia, bukan saja Keuskupan Maumere, tapi seluruh dunia merayakan tahun jubileum. Sebelum kita mulai, mungkin Romo bisa memberikan pengantar untuk umat kita. Selamat malam pendengar Radio Suara Sika, umat Keuskupan Maumere di mana saja berada. Saya berterima kasih mendapatkan momentum ini untuk berbincang-bincang tentang tahun jubileum. Dan saya adalah Ketua Pelaksana tahun jubileum Keuskupan Maumere. Secara singkat, jubileum itu sebenarnya tahun rahmat Tuhan, tahun pengampunan dosa secara luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa bilang ini jalan tol untuk pengampunan dosa. Baik, terima kasih Romo. Ini pengantar singkat tapi maknanya mendalam sekali, Romo. Romo bisa menceritakan asal usul perayaan jubileum ini, Romo, pada umat, ya. Oke, baik. Jubileum yang dirayakan oleh Gereja Katolik sebenarnya berasal dari tradisi Yobel Yahudi. Itu ditulis dalam kitab Imamat, sangat jelas. Saya membacakan Imamat bab 25 ayat 8 sampai 13. Engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana. Dalam bulan yang ketujuh pada tanggal 10 bulan itu, pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan negeri itu bagi segenap penduduknya. Itulah tahun Yobel bagi. Jadi kalau kita lihat memang itu sungguh berasal dari tradisi Yahudi. Sangat biblis, ya. Ya, ada dasar biblis. Ada dasar biblisnya, Romo. Apakah ada hubungan antara jubileum dengan kata Yobel ini? Oh ya, sangat berhubungan. Yobel itu tanduk domba jantan. Ketika tanduk itu diambil dan dipakai untuk dibunyikan, bunyinya itu disebut bunyi sangkakala. Ya, dari Yobel tanduk domba jantan ketika dipakai untuk meniupkan bunyinya itu disebut bunyi sangkakala. Dan bunyi sangkakala itu dipakai untuk menjadi penanda tahun Yobel, yaitu siklus 50 tahunan dari sahabat Yahudi. Dan panggilan dengan bunyi sangkakala dimaksudkan untuk memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan alam ciptaan. Luar biasa, Romo. Dari sebenarnya makna iman yang luar biasa. Bagaimana memulihkan relasi antara manusia dan Tuhan, dan juga manusia sama, manusia dan alam lingkungan. Ini menarik, Romo. Kemudian Romo, apa sebenarnya yang terjadi dalam perayaan Yobel Yahudi itu sendiri? Oh ya. Kalau dalam perayaan Yobel Yahudi ada banyak sekali tindakan yang terjadi di sana. Yang pertama, orang menghapus hutang, juga terjadi pembebasan para budak, dan yang terakhir penghentian penggarapan lahan untuk mengembalikan kesuburan tanah, pemulihan kesuburan tanah. Dan apa tujuan dari penghapusan hutang, lalu penghapusan perbudakan, dan pengembalian kesuburan tanah? Sebenarnya yang pertama tujuan itu mencegah pemusatan kekuasaan dan kekayaan pada hanya segelintir orang. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, perbaikan kehidupan sosial ekonomi, dan yang ketiga, menciptakan kembali keseimbangan dalam komunitas Israel. Yobel ini sering dihubungkan dengan Yom Kippur, ya. Ini Yahudi untuk tradisi Yahudi.
Ini apa alasannya Romo? Yom Kippur itu pesta pendamaian. Jadi Yobel itu dalam tradisi Yahudi dirayakan pada hari yang sama dengan pesta pendamaian. Mengapa? Karena Yobel dan Yom Kippur itu 2 hari paling hikmat di antara perayaan Yahudi. Dan pada saat itu Imam Besar Harun melakukan ritual penebusan dosa Israel dengan memasuki ruang paling kudus yang hanya terjadi 1 tahun sekali. Nah, peristiwa itu menandai pengampunan dosa atau rekonsiliasi hubungan antara Allah dengan manusia. Disitulah kita melihat hubungan antara Yobel dan Yom Kippur. 2 perayaan yang dirayakan pada hari yang sama dengan membawa pesan yang sama, yaitu pesan pendamaian, pengampunan dan pembaharuan. Jadi ya maknanya luar biasa ya. Jadi Yom Kippur, Yobel itu momentum perdamaian. Dan yang luar biasa lagi, momentumnya 1 tahun ya. Bukan setiap hari. Tidak. Jadi momen yang betul-betul menjadikan manusia sebagai kesempatan. Mereka Romo ini menarik ya. Ini pengantar yang sangat menarik. Tadi kita mengawali dengan tradisi Yahudi ya. Kemudian dari tradisi Yahudi ini menyatu dengan kehidupan gereja Katolik ya. Romo, bagaimana Yobel sebagai perayaan kafir diadopsi menjadi perayaan Katolik? Kita mesti lihat dasar biblis dalam perjanjian baru. Ya, Yobel sebagai tahun rahmat Tuhan itu dideklarasikan oleh Yesus sendiri. Yesus itu sesungguhnya adalah pemenuhan dari Yobel, penggenapan Yobel. Dari mana dasarnya? Kita bisa mengutip Lukas bab 4 ayat 18 sampai 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Disitulah terjadi pergeseran waktu, pergeseran arti dari Yobel Yahudi ke Yobel dalam tradisi suci perjanjian baru. Saya tertarik dengan kalimat terakhir tadi ya, untuk mewartakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Itulah penggenapan Yobel. Dan bahwa Yesus sendiri adalah penggenapan dari Yobel sendiri. Karena itu pertanyaan tentang bagaimana gereja Katolik kemudian mengadopsi tradisi Yobel menjadi perayaan Yobel yang Katolik, itu sebenarnya berawal dari Paus Bonifacius ke-8 pada tahun 1300. Nah, gereja Katolik mengangkat atau mengambil tradisi itu menjadi tradisi Jubileum dengan beberapa peristiwa yang mendahului. Kita lihat Paus Honorius ketiga, dia merayakan atau memperkenalkan Jubileum dengan mengabulkan permohonan Santo Fransiskus Assisi untuk memberikan indulgensi kepada umat yang mengunjungi Porciuncola pada saat tanggal 1 sampai 2 Agustus tahun 1216. Indulgensi pengampunan. Pengampunan. Lalu ada peristiwa lain yang juga ikut mendahului, yaitu Paus Kalistus kedua. Dia menetapkan bagi para peziarah ke Santiago de Compostela bahwa Jubileum dapat dirayakan pada pesta Rasul Yakobus. Dan peristiwa ketiga itu Paus Celestinus kelima menganugerahkan indulgensi bagi para peziarah yang mengunjungi Basilika Santa Maria Collemaggiore di Aquila tanggal 28 sampai 29 Agustus tahun 1294. Jadi peristiwa-peristiwa ini mendahului bagaimana kemudian Paus Bonifacius ke-8 mengadopsi tradisi Yobel ini menjadi perayaan Jubileum Katolik. Jadi luar biasa Romo ya, dari bapak-bapak gereja ini. Dari sisi historis telah meletakkan dasar dari Jubileum ini bukan hanya peristiwa iman, tapi juga peristiwa sejarah yang didahului dengan peristiwa tadi. Jadi kita bersyukur ya, tahun 1300 tradisi ini masih berkembang dan terpelihara secara baik sampai dari Paus Bonifacius 8 berabad-abad. Luar biasa. Jadi ini satu tradisi yang melekat sekali dengan gereja Katolik. Tapi di situ sebenarnya apa yang mau diadopsi oleh gereja Katolik? Sebenarnya itu gereja mengadopsi perayaan kemurahan hati Allah bagi orang berdosa. Di situ kita melihat bagaimana Allah menyatakan kemurahan hati yang secara simbolis itu ditandai dengan pembukaan pintu suci atau Holy Door atau Porta Santa. Ini ciri khas tersendiri. Kemudian Romo
Apa sebenarnya maksud gereja Katolik merayakan tahun jubileum ini? Ya, seperti saya sudah katakan, ada hal-hal yang mendasar, yaitu pertama itu tahun istimewa, tahun pengampunan dosa secara luar biasa yang hanya dulu yang terjadi 50 tahun, tapi sekarang Paus ingin supaya rahmat Tuhan itu datang dipercepat. Orang lebih muda maka dipercepat ke 25 tahun. Jadi dosa-dosa kita mendapat indulgensi. Indulgensi itu artinya pengampunan dosa atas pengampunan sementara yang kita terima melalui ruang pengakuan. Dengan indulgensi semua dosa kita itu dihapus. Kalau kita mengikuti semua anjuran-anjuran untuk jubileum. Saya masih ingat Romo tahun 2000 itu jubileum agung. Agung ya. Itu Paus Yohanes Paulus II. Waktu itu kemahnya luar biasa. Kemahnya luar biasa. Kami bersyukur dalam perjalanan jubileum yang lahir kembali. Dan dipercepat ya. Jadi kita bersyukur ya. Dalam kalau saya pribadi 2 kali nih. 2 kali. Jadi, belum tentu bisa kali ketiga ya. Mudah-mudahan saya yang ketiga. Ini tahun yang kedua saya sudah merasa bangga. Tuhan memberikan waktu panjang nih. Mudah-mudahan masih bisa merayakan yang ketiga. Baik, tadi saya mendengar tadi ada istilah Porta Santa, suci ya. Apa sebenarnya pintu suci ini yang ada kaitan dengan jubileum ini? Tadi saya katakan Porta Santa itu bahasa Latinnya, bahasa Indonesianya pintu suci, bahasa Inggrisnya Holy Door. Jadi pintu suci itu adalah gambaran Kristus, tempat transit menuju kebaikan. Jadi pintu itu tempat kita transit, kita bergerak ke arah kebaikan. Dan itu disebut dalam kitab Yohanes bab 10 ayat 9 dan Matius bab 16 ayat 9 di 19. Pintu Yobel adalah Kristus sendiri, di mana Kristus membuka dan memperkenalkan kota surgawi yang mengampuni dosa dan mengampuni hukuman atas dosa-dosa kita. Itulah secara simbolik tahun Yobel, tahun pengampunan dosa dinyatakan dengan dibukanya pintu suci yang melambangkan hati Allah, hati Yesus yang berbelas kasih. Dari pintu suci sendiri adalah Yesus yang menjadi transit menuju baik pendengar hadir suara Sika dimanapun Anda berada, umat Keuskupan Omere yang kami kasih dalam Kristus. Nah, kita masih berbincang-bincang seputar tahun jubileum. Mungkin bisa dijelaskan apa pandangan para paus tentang jubileum ini sendiri? Menarik sekali apa dikatakan oleh Paus Yohanes Paulus II dalam ensiklik Tertio Millennio Adveniente. Dia yang mencanangkan jubileum agung tahun 2000. Dan apa yang dikatakan oleh Paus Yohanes Paulus II tentang jubileum? Paus mengatakan bagi gereja jubileum secara jelas merupakan tahun rahmat Tuhan, tahun pengampunan dosa dari hukuman sementara yang harus dijalani, tahun rekonsiliasi antara pihak-pihak yang berselisih, dan tahun pertobatan. Tradisi tahun-tahun jubileum melibatkan pemberian pengampunan dosa dalam skala lebih besar dari waktu-waktu lainnya. Jadi ini betul tahun pengampunan dosa yang luar biasa. Dan Paus ingatkan bukan hanya Allah mengampuni kita, tapi kita pun saling mengampuni, saling berbelas kasih dalam kehidupan kita setiap hari. Dari tahun berbelas kasih dari Tuhan untuk manusia dengan manusia. Romo ya, Paus Francis mengumumkan jubileum dengan menerbitkan bulla Spes Non Confudi. Harapan tidak mengecewakan. Bisa dijelaskan? Pada tanggal 9 Mei tahun 2024, Paus Fransiskus menerbitkan bulla. Bulla itu satu dokumen resmi dengan judul Spes Non Confudi, harapan tidak mengecewakan. Ini diambil Paus dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 5 ayat 5, di mana di sana tertulis, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Spes Non Confudi, harapan tidak mengecewakan. Dari harapan tidak mengecewakan ini berarti bahwa sebuah pengharapan yang tetap menghadirkan Tuhan sehingga tidak mengecewakan. Saya kira Paus punya alasan mendasar mengapa dia memilih tema ini karena harapan menurut Paus Fransiskus senantiasa menawarkan kepastian akan kasih Tuhan. Harapan akan menjadi teman perjalanan bagi umat beriman untuk berjumpa dengan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi begitu kuatnya pengharapan dalam kehidupan kita, dan perannya itu penting untuk membawa kita kepada perjumpaan dengan Tuhan dan dengan sesama. Jadi makna dan pesan imannya luar biasa. Iya, iya. Jadi itulah space non conform, harapan yang tidak mengecewakan. Tapi yang menarik, Paulus menulis, Ya. ya, dia menulis semua orang tahu apa artinya berharap. Ya. Di dalam hati setiap orang, harapan bersemayam sebagai hasrat dan harapan akan hal-hal baik yang akan datang, meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ya, justru karena kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan, maka harapan di dalam Tuhan itu sangat penting, sangat bernilai artinya bagi kita sebagai umat beriman. Ya, ya, ini penekanan ya, Ya. penekanan dari bula ini ya. 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 Nah, kemudian Romo, ini pasti ada hubungan dengan iman, harapan dan kasih ya. Ya. Apa hubungan antara bula ini dengan iman, harapan dan kasih, Romo ya? Ya, mungkin lebih baik kalau kita pertama-tama melihat apa yang Paulus katakan tentang harapan itu di tengah ketidakpastian, Ya. ketidakpastian di masa depan. Paulus mengatakan ketidakpastian akan masa depan sering menimbulkan perasaan yang saling bertentangan. Rasa percaya diri berubah menjadi kekhawatiran, ketenangan berganti menjadi kecemasan, keyakinan yang kuat beralih menjadi kebimbangan dan keraguan-raguan. Kita lihat seringkali orang putus asa, orang menjadi pesimis dan sinis terhadap masa depan. Dan Paulus melihat ini seolah-olah membawa kita kepada suasana ketidakbahagiaan. Perasaan-perasaan melahirkan depresi, tekanan, stres yang kuat dalam kehidupan kita setiap hari. Karena itu dia berharap ada kekuatan harapan yang tumbuh dan hidup di tengah umat beriman. Tahun Yobel menurut Paulus harus menjadi kesempatan untuk memperbaharui harapan. Kalau selama ini kita kurang menaruh harapan, kita ragu-ragu, kita cemas, kita khawatir, kita harus tahu bahwa pada Tuhan selalu ada harapan, dan harapan akan Tuhan itu tidak mengecewakan. Nah, tadi ada pertanyaan tentang bagaimana ada hubungan antara iman, harap, dan kasih. Ya. Kita kutip Santo Paulus kepada jemaat di Roma. Dia menulis, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di situ Paulus menegaskan betapa harapan memiliki kekuatan untuk bertahan di tengah cobaan, didasarkan pada iman dan dipupuk oleh amal kasih, dan harapan memampukan kita untuk terus maju di dalam kehidupan kita yang penuh cobaan dan penuh tantangan. Dan Paulus menggarisbawahi, apapun keadaan hidup kita, kita tidak dapat hidup tanpa ketiga kecenderungan jiwa, yaitu iman, harapan, dan kasih. Ya, ini maknanya luar biasa ya. Jadi bagaimana dia bula ini Paulus memberikan hubungan antara masa depan dengan ketidakpastian. Ya. Kemudian Paulus juga berbicara tentang kekuatan harap dan harapan, dan bagaimana semua disatukan dalam iman, pengharapan, dan kasih, sebagaimana ditekankan Paulus tadi ya. Tadi ini bagaimana Romo terkait Paulus juga menyinggung tentang kesabaran. Dan bagaimana itu memahaminya ini? Saya kira Paulus itu bicara tentang satu pergerakan dunia saat ini, di mana dunia itu bergerak sangat cepat dan manusia nyaris kehilangan kesabaran. Orang mau segala sesuatu berjalan dengan cepat, berjalan dengan instan, berjalan dengan gampang, sehingga hal-hal penderitaan, hal-hal yang perlu dengan perjuangan, pengorbanan itu makin perlahan ditinggalkan. Paulus mengatakan, namun sangat disayangkan, dia menulis tidak ada tempat bagi kesabaran pada era internet ini. Karena ruang dan waktu takluk pada kata sekarang. Saat ini harus sekarang. Jadi lihat bagaimana masifnya darah rusak dari ketidaksabaran. Orang mau butuh cepat, segera. Situasi yang serba masuk ke digital, sehingga kesabaran kadang-kadang orang tidak butuh lagi. Tidak butuh. Jadi ini orang tidak bertahan dalam itu menyebabkan orang bisa menolak penderitaan. Orang tidak mau berkorban, dan paling radikal adalah orang menolak salib. Karena salib itu selalu dilihat sebagai tantangan dan penderitaan dan beban. Tapi Paulus mengingatkan kesabaran adalah salah satu buah roh yang kudus menopang pengharapan kita dan memperkuat.
Jadi lihat bagaimana sebenarnya space non-konflik itu bicara tentang bagaimana di era internet ini, era digital, era instan, di mana semua serba cepat dan manusia serba terburu-buru. Paulus meminta kita untuk bersabar, untuk sabar dalam iman, sabar dalam Tuhan Yesus. Jadi luar biasa, jadi bahwa kesabaran ini di tengah era digitalisasi internet penting karena di dalam kesabaran itu ada nilai perjuangan. Ya. Kita tidak terburu-buru, tapi kita bersabar, berjalan bersama Tuhan di dalam perjuangan. Baik, Romo, ini menarik bagi kita semua ya. Romo, ini jubileum ini juga tentu berkaitan dengan erat dengan rekonsiliasi dan juga indulgensi ya. Yang pertama, Romo, apa hubungan jubileum dengan rekonsiliasi? Kalau rekonsiliasi itu kan perbaikan hubungan ya. Jadi jubileum sebagai satu tahun rahmat Tuhan itu kesempatan bagi orang berdosa untuk membuat rekonsiliasi atau perdamaian kembali dengan Tuhan akibat dosa telah merusak hubungan kita. Ya. Dan dengan rekonsiliasi kita mendapatkan indulgensi. Indulgensi itu adalah pengampunan atau penghapusan atas dosa-dosa yang selama ini kita lakukan di ruang-ruang pengakuan. Itu penghapusan dosa sementara. Dengan indulgensi tahun Yobel, dosa itu dihapus secara total. Biasanya penghapusan dosa itu terjadi waktu kita sudah mati, penghapusan dosa secara tetap. Tapi jubileum itu dikatakan penghapusan dosa secara luar biasa. Dia menghapus dosa-dosa sementara itu yang kita lakukan di ruang-ruang pengakuan. Karena itu kenapa gereja amat mendorong umat untuk mengambil bagian secara sungguh-sungguh dalam tahun jubileum. Karena inilah waktunya Tuhan secara luar biasa memberikan kemurahan hati dan mengampuni dosa-dosa umat. Jadi kalau umat Katolik ini memaknai tahun jubileum ini secara bagus, maka rekonsiliasi, indulgensi, jadi akan benar-benar menjadi sebuah rahmat ya. Itu mengapa kita lihat ada gelombang besar, ada arus besar orang-orang yang menyadari pentingnya tahun rahmat Tuhan ini melakukan anjuran-anjuran jubileum. Misalnya seperti hal mereka berziarah, mereka melakukan doa sungguh-sungguh, mengaku dosa. Itu karena mereka sadar bahwa ini, saya katakan tadi, secara itu kita bisa kira jalan tol pengampunan dosa. Kita lihat di hampir di setiap media banyak orang di seluruh dunia itu melakukan ziarah semua tempat. Tapi orang mau beli, saya lihat ada beberapa melakukan ziarah ke kota Roma, Lourdes, bahkan sampai di pintu suci, beberapa pintu suci yang ditapan. Jadi itu luar biasa. Dan Eropa itu macam terus dibanjiri. Dibanjiri itu kita kalau lihat. Karena orang menyadari bahwa salah satu pesan dari jubileum adalah orang-orang yang berkesempatan untuk mengunjungi Holy Door, pintu suci terutama yang di Vatikan. Ada 5 pintu suci yang dibuka oleh Paus Fransiskus, itu mereka mendapatkan pahala itu. Karena itu orang-orang yang punya kesempatan, mereka bisa mengunjungi. Romo, apa yang perlu dilakukan untuk memperoleh indulgensi di tahun jubileum ini? Saya kira jubileum itu bukan hanya selebrasi, bukan hanya kita merayakan misa di katedral atau kita ada 3 bilasi, itu tidak cukup. Yang pertama itu kita perlu Ekaristi, kita menerima sakramen pengakuan, rahmat sakramen pengakuan yang kita lakukan selama masa jubileum ini. Lalu kita juga melakukan ziarah. Jadi Bapak Uskup kita sudah menetapkan ada sejumlah tempat yang menjadi tujuan ziarah umat Katolik ke Uskupan Maumere, seperti di Taman Doa Yesus Raja, di Gua Maria Watu Soking, Gereja Tua Sika, Maria Fatima Lela, lalu di Nilo, di Mageria, Gereja Paroki Ili, juga Gereja Watu Baing, Katedral, dan Gereja Santa Maria Immaculata Legabai, juga sejumlah tempat lain yang direkomendasikan oleh Bapak Uskup untuk menjadi tempat tujuan ziarah umat ke Uskupan Maumere. Jadi dengan semua kegiatan kita, tapi terutama selain kita melakukan kegiatan-kegiatan doa, devosi, ekaristi, tapi kita harus punya niat baik untuk melakukan hal-hal baik, bermurah hati kepada orang-orang yang kita sanggup ekspresikan kemurahan hati. Jadi selain kita berdevosi, kita melakukan ekaristi, juga ada aksi-aksi solidaritas, tindakan-tindakan solidaritas itu yang akan membuat kita mendapatkan rahmat indulgensi.
Romo berkaitan dengan maskot jubileum ya. Dan sekarang di gereja-gereja di tempat siaran terpasang maskot jubileum. Ya, Romo bisa menceritakan ini. Ya, saya kira maskot jubileum 2025 itu menarik sekali. Namanya Luce. Ya, Luce. Jadi namanya memang agak lucu, agak ke milenial ya. Bahasa apa itu, Romo? Maskot itu rancangannya. Itu rancangan dari seorang artis pop Italia, namanya Simone Legno. Simone Legno ini dia yang merancang maskot ini dari bahasa Italia. Oh, bahasa Italia. Luce itu bahasa Italia artinya cahaya. Oh, Cahaya. Jadi ya jubileum memang merupakan cahaya bagi dunia, cahaya bagi orang berdosa. Desain Luce kalau kita lihat di gambar logo yang baik di gereja-gereja maupun kita bisa lihat di online, itu menampilkan budaya pop, budaya yang akrab di kalangan anak muda. Jadi kalau anak-anak muda melihat gambar mereka suka. Usia-usia macam kita mungkin kurang terlalu tertarik dan kita suka gambar yang real, gambar realisme. Tapi mereka ini kan punya gaya hidup lain, gaya pop yang mereka geluti sehingga gereja mengikuti tren anak muda sebenarnya. Kalau kita lihat di Luce itu sendiri, itu dia mengenakan jaket warna kuning, ya, dengan itu merujuk kepada bendera Vatikan. Bendera Vatikan itu putih kuning. Luce sendiri itu maskot yang didominasi oleh warna kuning. Lalu Luce punya sepatu bot yang lucu, ya, bot yang kotor. Itu mencerminkan dia sudah melewati perjalanan yang panjang, ya, seperti siara umat manusia. Dari waktu ke waktu kita melewati jalan yang panjang, berbatu, penuh lumpur, sehingga bot itu kotor, bot itu robek. Itulah perjalanan hidup kita. Gambaran peziarah, ya, gambaran para peziarah di dunia ini. Dengan tapi Luce itu kalau kita perhatikan sungguh-sungguh jadi gambaran mata berbinar-binar, matanya bercahaya, melambangkan harapan dan kedalaman hubungan dengan yang ilahi. Jadi memang kita lihat kalau maskot jubileum itu memang mewakili sekali, mewakili yang pertama situasi kehidupan peziarah, para peziarah, tapi juga harapan yang terpancar dalam kehidupan orang-orang Katolik. Dari luar biasa ya, ada pesan yang kemudian berkaitan pesan maskot jubileum sendiri, apakah seperti itu? Ya, saya kira maskot itu sebenarnya kan memberi pesan kepada kita semua. Kita sebagai peziarah yang kita tahu, kita ini peziarah yang penuh dengan keletihan, kita dengan penuh perjuangannya, dan dalam itu kita penuh dengan segala kedosaan, kelemahan kita. Tapi Tuhan mengingatkan di depan sana ada cahaya, di depan sana ada kehidupan baru yang lebih baik. Mari kita tetap berharap, kita tetap bergerak, jangan putus asa, jangan menyerah, tapi orang bilang per crucem ad gloriam, melalui salib kita gapai kemenangan. Jadi kita terus menderita tapi jalan bersama untuk menuju satu cahaya baru di masa yang akan datang. Jadi sungguh-sungguh bermakna ya. Maskot ini bahwa melambangkan peziarah yang sementara melakukan perjalanan, kemudian di dalam peziarah itu ada cahaya yang memberikan pengharapan, dan pengharapan itu adalah Tuhan sendiri melalui hari dan tahun jubileum sendiri ya. Dan harapan itu tidak mengecewakan. Itu inti. Ini yang inti. Kalau kita berharap pada manusia kita bisa kecewa. Kita berharap pada teman kita bisa kecewa. Tapi pada Tuhan harapan itu tidak mengecewakan. Space non conflict. Itu bulat. Paus yang luar biasa tadi ya. Kemudian kita kembali ke gereja lokal kita ya, Romo ya, di Keuskupan Maumere. Bagaimana Keuskupan Maumere merayakan jubileum ini? Kita bersyukur bahwa Bapak Uskup kita itu menetapkan atau mengajak umat Keuskupan Maumere ini merayakan jubileum. Kalau kita melihat mengikuti di media sosial, keuskupan kita punya gaung yang besar dalam perayaan jubileum. Dan Bapak Uskup sudah meminta kita membentuk satu panitia jubileum yang memfasilitasi seluruh perayaan jubileum di keuskupan ini. Dan kita punya 3 sentra perayaan, yaitu di katedral untuk umat wilayah tengah merayakan jubileum, lalu wilayah barat di gereja Santa Maria Immaculata Kebaik, sedangkan di wilayah timur gereja Kenaikan Kristus Batubara. Jadi di katedral kita selalu merayakan pada Jumat pertama, lalu Jumat berikutnya kita merayakan di 2 sentra lain.
Dan tiap bulan kita merayakan sesuai dengan arahan KWI, kita merayakan dengan tema-tema khusus. Bulan Februari kita merayakan jubileum untuk ASN, TNI Polri dan Security. Lalu bulan Maret itu jubileum ekologi. Untuk para pemerhatnya. Lalu bulan April untuk orang sakit, difabel dan lansia. Dan kita sedang menyiapkan satu perayaan jubileum yang akan dilakukan secara serentak pada tanggal 9 Mei, itu jubileum bidang pendidikan. Oh iya. Jadi setiap bulan punya makna, dan maknanya akan menggerakkan kita semua. Kita mau memberi kesempatan kepada semua lapisan umat, pada berbagai level kehidupan, pada berbagai segmen kehidupan, untuk merefleksikan pertama tentang berbagai hal yang menjadi tantangan persoalan, tapi juga kita berubah, bertobat dan melakukan pembaharuan. Tapi saya rasa ini memang satu gemak kuat sekali di keuskupan ini. Kita tinggal bagaimana mensosialisasikan dan mengajak umat kita memanfaatkan sungguh-sungguh itu rahmat tahun jubileum. Betul. Kalau kita hayati betul sebenarnya rahmat yang luar biasa bagi tahun jubileum. Tinggal hanya bagaimana kita menggemakkan dari paroki-paroki, dari rumah tangga, keluarga. Sekarang saya kira ziarah-ziarah sudah mulai terjadi di Ili, sudah mulai hidup, di Leke Bai, di Wisung Fatima, di Watu Soking, di banyak tempat umat sekarang sedang, mungkin masih musim hujan jadi memang masih perlu penyesuaian dengan keadaan. Pendengar Umat Katolik Keuskupan Maumere yang kami kasihi, Romo Wilfried sebagai Ketua Pelaksana Tahun Jubileum Keuskupan Maumere, kita akan mendengarkan pesan-pesan khusus dari Romo Wilfried. Bapak Ibu umat Keuskupan Maumere, para pendengar Radio Suara Sika di mana saja berada, kita sedang berada di tengah tahun jubileum, tahun rahmat Tuhan, tahun pengampunan dosa yang luar biasa. Kita bersyukur bahwa keuskupan kita melalui Bapak Uskup telah memilih untuk merayakan tahun jubileum ini. Maksud gereja sangat baik, yaitu agar umat seluruhnya mengambil bahagian untuk menggunakan secara sungguh-sungguh tahun rahmat Tuhan, tahun pengampunan dosa secara luar biasa, sehingga melalui anjuran-anjuran jubileum yang kita ikuti dengan berziarah, dengan mengakui dosa, dengan merayakan ekaristi, melakukan devosi, lalu kita juga melakukan karya-karya amal kasih, tindakan-tindakan solidaritas. Kita berharap kita mendapatkan indulgensi pengampunan dosa secara luar biasa dari Tuhan sendiri. Karena itu sebagai Ketua Pelaksana Panitia Jubileum Keuskupan Maumere, saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara sekalian di keluarga-keluarga, di komunitas-komunitas basis, di paroki-paroki seluruhnya, mari bergerak bersama melalui seluruh kegiatan yang direncanakan oleh keuskupan melalui panitia, agar kita sungguh-sungguh bisa mengikuti tahun jubileum ini, sehingga rahmat jubileum dapat turun ke dalam hati kita, ke tengah keluarga kita, ke tengah seluruh masyarakat kita. Jangan lupa tetap berharap, karena space non konflik, harapan tidak akan mengecewakan.